Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Pas banget kan ya, ini lagi liburan sekolah anak-anak, jadi momen liburannya panjang dan kali ini kita mau road trip lagi. Kalau tahun lalu kita road trip sampai Labuan Bajo, sekarang kita road trip menuju ke barat, kita mau ke Sumatera, Bobors. Tepatnya kita mau road trip sampai Lampung dan Palembang dulu sih ya, nggak yang nyampe Aceh, nyampe ujung juga, karena kayaknya itu jauh banget, apalagi belum tercover sama tol kan ya semuanya. Jadi kayaknya untuk road trip Sumatera kali ini Bocan baru sanggup sampai Palembang aja. Dan Bocan mau kemana aja, pokoknya nanti Bobors ikutin episode road trip Sumatera kali ini ya. Untuk perjalanannya kemarin itu Bocan berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi, jam 6 ya setengah 7 lah ya, karena sempat jemput si mbaknya buat backup ngurus bayi kan ya, karena repot kalau misalnya cuma berdua doang sama Pak Asu. Terus juga langsung jalan, dan kemarin tuh perjalanannya bisa dibilang cukup lancar ya Bobors. Bocan lewat tol Cijago, jadi dari Jagorawi langsung tembus ke daerah Tangerang gitu, jadi nggak terlalu jauh dan langsung bablas masuk sampai tol ke Merak. Dan ini kita udah exit tol Merak. Untuk bensinnya semalam tuh Bocan sama suami udah persiapin semuanya lah ya, dari gak cuma packing tapi juga nyuci mobil. Bapak-bapak siapa yang kalau pergi nyuci mobil dulu, terus juga udah sempet isi bensin segala macem. Nah semalam tuh isi bensin full tank. Terus ini untuk tol sampai ke Merak tuh sama Jagorawi sekitar 120 ribuan deh ya Bobors, karena tol Cijago kan lumayan tuh ya harganya. Terus Bocan tuh beli tiketnya lewat aplikasi Verizi. Tapi kalau misalnya Bobors yang ngumpulin tiket points, Bocan saranin untuk beli tiketnya di tiket.com, karena tiket.com juga bisa ngejual tiket ferry. Nah ini Bocan udah dapat barcode-nya, udah beli tiketnya pas udah lagi di perjalanan. Terus nyampe pelabuhan itu sekitar jam 8 lewat gitu. Dan ini kita scan barcode terus di print Bobors. Terus Bocan tuh ambil kapal yang ekspres, katanya kalau yang ekspres lebih nyaman ruang tunggunya, terus juga lebih cepet atau gimana gitu. Jadi udah Bocan ikutin ambil yang ekspres. Jujur li belum tahu sih bedanya yang ekspres sama reguler tuh apa, cuma banyak yang saranin ekspres, ya udahlah ya, karena baru pertama kali kan nih road trip ke Sumatera, jadi ya udah. Dan Bocan nih beruntung banget Bobors, karena jam 8.15 itu kan udah nyampe pelabuhan ya. Sebenarnya Bocan tuh beli tiket kapalnya tuh yang check ini jam 9.30, tapi karena pas banget nih jam 8.15 kapal ini belum berangkat, jadi Bocan kebagian naik kapal lebih dulu. Jadi kalau misalnya Bobors tuh dia tuh gak ada jadwal pastinya jam berapa ya intinya, karena kadang kan kalau loading gini tuh kadang nggak bisa ditebak selesainya jam berapa gitu kan, loading tuh nggak bisa ditebak. Jadi ini Bocan beruntung karena dapat momen yang pas nyampe pelabuhan pas banget ini kapal terakhir tuh belum berangkat, jadi bisa naik lebih awal. Nah ini Bocan bingung sih ya, tapi ikutin aja orang-orang pada kemana. Terus Bocan tuh disaranin sama Mbak Dira yang YouTuber juga yang keluarga isi 5. Dia saranin gak usah beli yang VIP lounge Mbak Ratu karena mahal. Iya sih ya, satu orang 50 ribu gitu ya. Mendingan pilih aja tuh yang sofa yang nyaman. Cuma karena Bocan tuh kebagian naiknya terakhir, jadi sofa yang nyamannya udah diambil orang. Tapi ya udah sih ya, intinya dapat tempat duduk, terus juga ruangannya ber-AC. Nah kalau yang di atas sini ini tuh area outdoornya, jadi untuk yang lesehan, untuk musola sama untuk kafetaria ada di lantai atas. Tapi di lantai yang Bocan tadi tunggu, di ruang tunggu yang ber-AC juga ada tuh Bobors kafetarianya. Nah terus sebelum naik kapal tadi tuh Bocan juga udah sempet bekal beli makanan, jadi kita bisa langsung sarapan di kapal. Dan ini udah sekitar jam 10-an. Ini kita udah mau sampai ke pelabuhan Bakauheninya, udah mau sampai ke Lampung. Terus sekitar jam 10 lewat gitu kita turun dari kapal. Nah ini turunnya nggak begitu antri ya, karena Bocan tuh dapet yang di lantai atas. Inget tuh kemarin yang road trip Labuan Bajo yang pas pulang dari Labuan Bajo Surabaya itu kan
Bocan dapat mobilnya tuh lantainya parkirnya paling bawah, itu nggak lama banget ngantrinya nungguin truk keluar semua. Kalau ini nggak, alhamdulillah parkirnya di atas, jadi ya udah nggak perlu nungguin yang paling bawah tuh sampai finish kan. Kita langsung turun aja. Alhamdulillah ini smooth banget sih Bobors ngerasanya, karena jam 6 berangkat, terus anak-anak tuh masih bisa lanjut pada tidur, dan jam 8 nyampe kapal mereka bisa langsung sarapan. Terus jam 10 kita lanjut lagi perjalanan darat menuju ke kota Bandar Lampung. Nah ini sekarang kan udah ada tol ya, jadi tol Sumatera tuh katanya baru sampai Lampung Palembang gitu kan, belum yang nyampe ujung terhubung kayak Trans Jawa Jakarta Surabaya. Jadi pastinya kalau misalnya Bobors yang orang Sumatera buat pulang kampung jauh banget sih. Jauh banget, karena Bocan road trip Sumbawa aja tuh kayak dari ujung ke ujung pulaunya tuh nggak yang nyampe berapa harian gitu. Kalau ditempuh perjalanan paling 12 jam atau berapa jam tuh nyampe gitu. Kalau ini Sumatera kan pulaunya gede banget ya, jadi aduh ini berasa jauh banget sih. Makanya Bocan ambil untuk road trip yang sekarang ini untuk sampai Palembang aja. Dan kita perjalanannya dari Pelabuhan Bakauheni sampai ke Lematang tadi itu sekitar berapa ya Bobor, sekitar 1 jam deh. Pokoknya buat ke Bandar Lampung itu 1,5 jam perjalanannya, dan itu tolnya kita exit di Lematang tadi. Terus untuk tolnya berapa? Tolnya itu sekitar 100 ribuan. Dari Bakauheni sampai ke yang Lematang tadi itu sekitar 100 ribu atau 80 ribuan gitu deh Bobors. Nah ini kita udah lewatin, ini lintas Sumatera bukan sih? Ini kayaknya udah mulai jalan-jalan lintas Sumatera yang truk-truk itu pada lewat ya Bobors. Terus Bocan ikutin Google Maps aja sih, terus diarahin buat belok ke gang. Kelihatannya jalan kecil gitu, tapi ternyata tuh jalannya bener. Bocan pikir tadi ini Google nyasarin atau gimana gitu, tapi akhirnya bener juga. Terus tadi kita lihat kereta Babaranjang, itu anak Bocan juga seneng banget tuh. Nah ini kita sampai Bandar Lampung itu sekitar jam 12 siang Bobors. Ini waktunya berasa nggak keburu-buru ya, ternyata enaknya jalan pagi tuh seperti itu. Ini jam 12 siang, sekitar jam setengah satuan gitu udah mau sampai hotel, dan pas banget timingnya juga udah waktunya makan siang ya, tapi kayaknya kita mau check in dulu. Nah hari pertama ini Bocan mau nginep di Golden Tulip Spring Hill Lampung. Bobors penasaran seperti apa hotelnya? Sabar, sebelum kita review hotelnya dan jalan-jalan, Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana? Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga murah. Termasuk untuk Golden Tulip Spring Hill Lampung ini. Harga kamarnya mulai dari 500 ribuan untuk tipe kamar superior tanpa sarapan. Terus juga ada tipe deluxe room queen with balcony dengan pemandangan laut, harganya mulai dari 500 ribuan. Dan ada juga nih tipe grand deluxe Hollywood with balcony sea view, harganya mulai dari 1 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe Grand Deluxe Hollywood dengan balkon dan pemandangan laut plus sarapannya juga. Catat ya, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang menginap di hotel, villa, atau apartemen, pesannya selalu lewat aplikasi tiket.com ya. Ada banyak pilihan penginapan murah meriah, dan Bobors bisa dapetin instant cashback up to 600 ribu kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk pilihan penginapan murah meriah di dalam dan luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja ya. Masa berlaku kupon hanya sampai 31 Desember 2025. Contohnya nih, Golden Tulip Spring Hill Lampung ini, harga setelah pajaknya itu jadi 1,2 jutaan. Dan kalau dipasangin kupon Stay Bocan, nanti bisa dapat instant cashback. Cashbacknya akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan kita langsung masuk aja Bobors. Akhirnya setelah perjalanan dari jam 6 pagi sampai jam 12-an ini bisa sampai ke hotel, bisa sampai ke rumah apa ini namanya, rumah sementara ya. Hotel itu rumah sementara. Nah ini Bocan tadi langsung nurunin bagasi, terus Pak Su lanjut menuju parkiran. Parkiran mobilnya ini ada di area basement ya Bobors. Untuk parkirannya menurut Bocan sih cukup luas nih, karena ada beberapa lantai. Nah ini kita ambil karcis parkirnya, nanti Bobors bisa daftarin plat mobilnya di resepsionis, tinggal sebutin aja. Nah ini area parkirnya, kita cari yang gak terlalu jauh dari akses menuju ke lobbynya ya.
Nah ini ada pintu menuju ke lift. Liftnya nanti bisa langsung menuju ke lobby juga. Terus kalau misalnya ini kan karena liftnya nyambung ya, bisa diakses dari parkiran. Jadi kalau untuk menuju ke kamar itu harus tempel kartunya. Dan Pak Su udah sampai di lobby, terus Bocan lagi check-in. Nah ini suasana lobbynya. Ini Bocan dibantu sama guest relationnya, namanya Mas Dian. Ini helpful banget sih, atentif banget. Terus banyak ngasih rekomendasi nih buat Bocan, cobain makan di sini. Bocan terbantu banget dan dia sampai bikin catatan buat referensi tempat-tempat makan sama tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungin. Terus untuk area lobbynya, jadi dia tuh bentuknya kayak melingkar-lingkar gitu, tapi di sini tuh kayak Boboers, kayak ramah anak banget karena banyak permainan, ada air hockey, ada catur, ada congklak. Jadi anak-anak tuh nggak gabut gitu kan ya sambil nunggu ortunya check in. Terus di sini juga ada snack sama ada cemilan. Nah ini nih permainan air hockey sama foosballnya. Terus juga ini ada congklak, permainan zaman dulu. Anak sekarang mana ngerti nih, Gen Alpha mana ngerti nih main congklak. Kalau kita kan milenial hobi banget ya main ginian. Nah ini ada catur juga tuh. Aduh ini mengajarkan permainan jadul ke mereka. Bocan tuh sempat nunggu kamarnya sekitar 15 menit, gak terlalu lama sih ya. Kayak cuma buat mastiin semuanya udah oke aja gitu. Terus gak lama akhirnya dikasih tahu kamarnya udah siap dan kita langsung menuju ke kamar. Tadi tuh Bocan juga harus deposit 200.000 ya Boboers. Itu kayak buat deposit kuncinya sih. Nah ini kamar Bocan ada di lantai 12. Terus Bocan tuh pesen 2 kamar. Kalau kemarin tuh katanya connecting roomnya lagi habis atau gimana gitu. Jadi Bocan pesen 2 kamar tapi gak dapet yang connecting, cuma dapet yang bersebelahan. Nah ini kamar pertama. Kamarnya luas banget sih Boboers, tapi untuk ukuran standarnya tuh katanya nggak seperti ini. Jadi ini karena emang dari awal bangunan dibikinnya segini, jadi ini kamarnya luas banget. Tapi kamar yang sebelahnya itu tipe sama, tapi kamarnya nggak seluas ini. Bocan beruntung sih dapat kamar yang luas ini karena ini cocok buat main bayi kan ya. Dia suka hobi ya toddler kan, jalan-jalan kemana-mana. Jadi ini tempatnya nggak sempit. Terus ini Bocan dapat sambutan yang hangat juga dari hotelnya. Terus di sebelah sini ini tuh ada meja buat naro teko listrik, buat naro makanan ya, buat naro barang-barang kita juga ya. Terus ini lacinya isinya kopi, teh sama tisu. Terus di bawah ada mini kulkas. Bocan tuh suka deh kalau hotel tuh naruhnya, nyediainnya tuh mini kulkas bukan chiller, karena chiller tuh kayak kurang dingin kan ya. Kalau misalnya mau naruh sayur, mau naruh apa, pasti kalau di chiller tuh takutnya keburu basi gitu kan. Ini pakai mini kulkas. Terus ini ada ucapan selamat datang juga, terima kasih Golden Tulip. Dan kita lanjut area kamar mandinya. Kamar mandinya pakai warna-warna semen yang kayak industrialis gitu sih ya Boboers. Dan overall kamar mandinya ini bersih, jadi Bocan no complain. Terus fasilitasnya juga ada water heater, sabun, shampoo juga disediain, amenities juga disediain. Cuma kalau untuk dental kitnya sih yang standar aja ya. Nah ini sabun shampoo-nya. Terus sekarang kita mau lihat balkon ya. Akhirnya sampai di Bandar Lampung. Seneng banget. Ayo kita lihat. Ini hari pertama lagi nginep di Golden Tulip Spring Lampung. Terus pemandangannya tuh jalan bukit, terus di kanannya laut, terus di bawah kolam renang. Bocan gak sabar mau cari makan sih. Mau cari makan yang enak-enak di Lampung, apa aja. Terus nanti tunggu rekomendasi Bocan ya. Dan kita udah lihat pemandangan dari balkonnya. Sekarang Bocan mau kasih lihat kamar kedua. Kalau ini sekilas aja sih ya Boboers, karena fasilitasnya persis sama kok. Jadi nah ini kan ruangannya beda ya luasnya. Kalau yang standarnya untuk Grand Deluxe tuh ruangannya seperti ini Boboers. Tapi yang standarnya juga menurut Bocan ini oke sih ya. Tuh ada space lebar dari ranjang ke dindingnya. Dan kita udah selesai room tour. Sekarang kita mau makan siang. Kita mau cobain makanan legend yang ada di Bandung. Kita mau makan di Begadang. Kalau buat Boboers yang baru pertama ke Lampung, tadi Bocan bilang Bandung ya. Sorry, maksudnya di Lampung.
Jadi kalau misalnya buat bobors yang baru pertama ke Lampung, mungkin bobors bingung ya, karena kayak misalnya begadang, restoran begadang ini tuh ada begadang 2, begadang 4, begadang convention hall. Bobors mungkin mikirnya ini sama atau enggak gitu kan ya, tapi sebenarnya tuh ini katanya beda bobors. Jadi katanya sih ya, ini nggak tahu bener apa enggak, jadi ownernya tuh istrinya banyak, makanya dibikin begadang 2, begadang 4 dan lain-lain. Tapi Bocan nggak tahu ini bener apa enggak ya. Dan yang paling recommended itu katanya begadang 2. Jadi Bocan datang pertama kali ke begadang 2. Ini Bocan datang sekitar setengah 2 kan ya, tadi udah selesai room tour. Terus si bayi nggak ikut karena bakalan ribet kalau diajak makan di luar, jadi Bocan pesenin ojol buat si bayi. Kalau buat mbaknya nanti kita bungkusin nasi rendang. Nah ini makanannya tuh ya bobors, makanannya nggak ada yang gagal. Ini masakannya enak semua ya. Ini tuh beneran makanan tuh yang masakannya tuh dimasak sepenuh hati gitu, kayak bukan bumbu-bumbu instan. Kelapanya, gurihnya semuanya dapet, pokoknya enak semua. Dan ini habis segini nih bobors harganya tuh ya worth it lah ya menurut Bocan. Sekarang kita udah isi perut dan masih sekitaran jam 3-an gitu, masih punya waktu buat jalan-jalan. Nah karena tadi tuh kita ngeliat ada kereta Babaranjang kan ya, jadi si Mas Ray itu dia minta ke stasiun buat kereta Babaranjang. Emang dasarnya suami Bocan tuh juga penggemar kereta, jadi mungkin nurun ya ke anaknya. Jadi ya udah diladenin aja tuh, anaknya minta lihat kereta, ya udah diladenin. Kita datang ke stasiun bukan mau ngapa-ngapain, cuma buat lihat kereta doang. Ya nggak apa-apa lah, bapak dan anak mau quality time. Bocan nunggu aja di Roti O. Itu ada kedai Roti O, dari kemarin tuh pengen makan Roti O, cuma nggak sempet. Jadi Pak Su lihat kereta, Bocan tadi jajan. Nah kan kita nggak bisa masuk ke dalam stasiunnya ya kalau misalnya nggak punya tiket. Tapi untungnya tuh dia ada jembatan gitu bobors. Jadi Pak Su sama anak Bocan nih naik ke jembatan gitu dan bisa ngintip kereta yang nggak tahu kereta lagi ngapain. Bocan nggak ngerti ya ini kereta lagi ngapain, lagi uji coba atau lagi apa lah ya. Tapi ini tuh membahagiakan banget buat Mas Ray nih suasananya, dengerin suara dia juga seneng banget. Ini harinya berasa panjang banget ya bobors. Tadi kita dari rumah jam 6 udah ke hotel, udah makan siang, udah lihat kereta, dan sore ini kita masih sempat untuk berenang. Jadi full hari ini kita beraktivitas. Biasanya Bocan orangnya mageran, tapi kali ini semangat karena ini hari pertama di Lampung ya. Jadi abis balik ke hotel, Bocan masih sempet untuk nemenin anak-anak berenang. Nah kolam berenangnya itu ada di tengah lantai, jadi maksudnya bukan di yang atas banget tapi nggak yang di dasar, jadi di tengah-tengah gitu bobors. Terus untuk kolam berenangnya dia ada untuk dewasa sama anak-anak. Ini kolam dewasanya nggak terlalu dalam sih, sekitar 120 cm. Terus dari sini tuh kita juga bisa lihat pemandangan perbukitan yang mengelilingi kota Bandar Lampung. Nah kalau untuk airnya standar sih ya bobors. Terus kalau misalnya bobors lihat nih ya, kenapa airnya tidak bening, itu tuh sebenarnya bukan salah hotelnya. Jadi kalau misalnya bobors berenang nggak pakai baju renang, itu tuh serat-seratnya, benang-benangnya tuh kadang ngelepas, dan itu yang bikin air kolam renang keruh. Makanya kita kalau berenang harus pakai baju renang. Dan sekarang kita balik ke kamar, lihat suasana sore harinya. Kemarin-kemarin tuh Lampung tuh masih mendung terus bobors. Jadi kayak kenapa ya masih hujan-hujan padahal udah bulan Juli gitu kan. Nah untuk makan malam, karena kita udah capek ya keliling-keliling, sekarang kita mau ojol aja. Ini Bocan direkomendasiin untuk nyobain sambal khas Lampung yang namanya sambal seruit. Dan Bocan direkomendasiin sambal seruit Mbok Wito. Jadi kalau yang Mbok Wito ini dia tuh nggak yang cuma sambal seruit, itu kan katanya khasnya makannya pakai ikan pindang ya bobors. Nah kalau misalnya bobors yang belum terbiasa sama makanan ikan pindang atau apa, ini lebih ramah pakai yang Mbok Wito karena dia tuh makanannya masih ada ayam goreng, bebek goreng, jadi kayak masih lebih variatif gitu. Terus ini juga ada tempe mendoan, dan ini yang dinamakan sambal seruit. Ini seger banget sih baunya ya bobors. Ini enak nih sambalnya tuh. Pedesnya juga masih bisa dinikmatin, bukan yang pedes sampai gimana, tapi pedesnya masih bisa dinikmatin. Pokoknya ini enak banget.
Terus dia tuh makannya pakai tempoyak. Bocan tuh bingung ya, tempoyak tuh apa, baru pertama kali denger dan baru pertama kali nyobain. Jadi tempoyak itu adalah durian yang difermentasi. Mungkin karena Lampung itu kan banyak durennya, terus bingung kali ya mau diapain lagi, jadi ya udah dimakan, difermentasiin biar dicampur makan pakai sambal. Jujur nih kalau Bocan mungkin belum terbiasa ya Bobars, jadi kalau buat Bocan sih tempoyak tuh kurang cocok, tapi kalau sambal seruitnya enak. Nah sekarang kita udah selesai makan, kita lihat suasana pencahayaan di dalam kamarnya. Ini kamar yang Bocan tempatin. Nah kita mau lihat internet sama suhunya ya Bobors. Untuk internetnya ini tuh kenceng, cuma nggak tahu kenapa kayaknya di limit deh, soalnya di handphone tuh suka putus nyambung gitu internetnya. Terus kalau untuk suhunya 27 derajat, ya nggak jauh beda sama Jakarta ya. Dan selamat pagi, masya Allah pagi harinya dapat langit biru, kelihatan bukit-bukitnya, tapi di sana mendung awannya Bobors. Tuh dari sini kelihatan bukit sama kelihatan laut, jadi pemandangannya cantik. Dan hari ini kita mau sarapan. Sarapannya ada di lantai dasar di samping meja resepsionis sebelah sini Bobors. Terus kalau untuk harga sarapannya, ini kan Bocan totalnya berlima ya, sama anak Bocan sama bayi itu berenam. Jadi totalnya itu Bocan nambah 1 extra persen, tapi untuk anak-anak, untuk si Mas Ray itu kemarin harganya di 64 ribuan gitu deh Bobors. Dan untuk menu sarapan di sini, wah Bocan suka banget. Ini tuh makanannya enak-enak, tapi sayangnya nggak tahu karena kemarin makan di begadang tuh ngabisin sambal ijo kebanyakan, atau nggak tahu karena sambal seruit, atau dua-duanya kebanyakan makan sambal. Jadi tengah malam itu Bocan sakit perut, makanya pas pagi hari kayaknya agak kurang nafsu ngeliat makanan. Padahal ini tuh kelihatannya enak-enak semua ya Bobors. Tuh menunya banyak banget. Untuk harga hotel 500 ribuan ya, start from 500 ribuan. Menurut Bocan sih ini Golden Tulip nih sarapannya top leader. Top leader betul gak? Pokoknya intinya sarapannya juara lah. Kalau untuk mengingat harga hotel, harganya segitu ya, ini sarapannya variatif banget dan rasa makanannya enak. Terus yang best dari sarapannya ini adalah ada lontong sayur. Nanti Bocan kasih lihat ya. Kalau ini ada menu tradisional, ini kayak nasi daun jeruk, terus ada nasi kayak lauknya kayak nasi uduk lah, pakai orek tempe, pakai bihun gitu. Terus di sebelah sini ada bubur ayam. Nah ini batagor kuah sama batagor batagor jagung tadi tulisannya. Oh ini sebelahnya jagung rebus maksudnya, bukan batagor dari jagung. Jadi makanannya masih ada khas-khas Sundanya karena ada batagor. Terus ini aneka salad. Dan ini nih yang recommended banget dari sarapan di Golden Tulip Spring Hill Lampung itu adalah lontong sayurnya. Ini tuh tipenya lontong Padang. Bobors tahu kan ya, lontong Padang itu kuahnya serich apa, dan ini enak banget. Bocan tuh gak makan banyak, Bocan tuh cuma nyicipin kuahnya doang, tapi tuh enak banget. Cuma masih belum berani makan santan kan, jadi sayang, apa harus balik lagi ya untuk makan lontong sayur itu. Pokoknya ini sarapannya enak deh Bobors. Terus kemarin kan Bocan nginep tuh pas lagi rame, tapi menunya masih tetap direfill, menunya masih tetap banyak. Terus di sebelah sini ini ada kids cornernya, ada es krim, ada apa tuh marshmallow yang pakai coklat fountain. Pokoknya sarapannya juara deh untuk harga segitu ya. Ini sarapannya oke banget. Nah itu tadi lontong sayur, Bocan tuh ambil sedikit ya. Terus Pak Stu yang makan akhirnya. Nah ini Bocan cuma minum wedang ini doang nih buat ngeredain sakit perut sama makan lupis. Sayang banget, padahal ini makanannya enak-enak. Dan kalau anak-anak sih puas ya, anak-anak Pak Su, yang lainnya puas untuk sarapan di sini. Nah, habis makan mereka masih dapat es krim tuh, kata Mas Ray, top. Terus habis sarapan kita sempetin main-main di sini sebentar ya, karena kemarin kan belum sempet main ini tuh pas lagi penuh di lobinya. Nah, ini kita sempetin main ini sebentar. Si Mas Ray tanding sama si kakak. Terus si kakaknya kalah. Kakaknya kalah dan tidak terima. Aduh, emang ya. Terus ternyata di samping kolam renang di atas sana itu masih ada area playground. Jadi menurut Bocan sih ya, kalau dari segi fasilitas permainan, Golden Tulip Spring Hill Lampung ini kayaknya yang paling mumpuni. Karena Bocan aslinya nih ya, ini tuh udah hari keberapa di Lampung dan Bocan udah keliling Lampung hotel-hotelnya. Untuk fasilitas permainan ini juaranya ada di Golden Tulip Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors bawa anak-anak, bawa family,
mau cari tempat staycation atau mau cari tempat vacation yang nyaman selama liburan di Lampung, Bocan sih rekomendasiin Golden Tulip Spring Hill ini karena anak-anak pasti happy banget. Ini si kakak tumben ya, dia pinter. Dia mau jagain adiknya. Terus anak-anak lagi main, sekarang kita mau intip fasilitas gymnya. Jadi ini buat bobors yang hobi olahraga. Jadi bukan cuma untuk yang family, tapi buat bobors yang hobi olahraga dan mau gym. Di Golden Tulip Spring Hill ini juga ada, dan ini tempatnya cukup luas. Terus alat-alatnya juga cukup banyak ya bobors. Terus ya, Bocan tuh shock ternyata harga spa di sini tuh affordable banget tuh bobors. Massage 1 jam itu 200 ribuan dan itu bisa dipanggil ke kamar. Jadi nanti mbak terapisnya yang akan ke kamar dan kita bisa pijet. Dan sekian review Golden Tulip Spring Hill Lampung dari Bocan. Hari pertama udah finish, hari kedua mau kemana lagi? Tungguin episode road trip Lampung berikutnya. Terima kasih bobors sudah nonton. Semoga bisa menghibur buat bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat bobors yang mau liburan.